Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1244 sampai tahun 1246. Saat ini, Ye Zhenqiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak menganggap serius kata-kata arogan Jericho Lee. Kaum muda selalu sombong dan sombong. Menurutnya, Jericho Lee memang memiliki sedikit kemampuan untuk membersihkan begitu banyak bodyguard sekaligus, namun kemampuan tersebut hanyalah pertarungan kecil-kecilan, dan tidak bisa tampil di panggung besar sama sekali. Di masa lalu, Ye Zhenqiong juga menjemput banyak orang sombong dan sombong seperti Jericho Lee, yang kini tingginya 3 kaki. Anak muda, kamu harus bangga dengan kemampuanmu, tetapi jika kamu terlalu bangga, kamu akan menjadi sombong. Lebih baik menjadi sedikit lebih astringen. Ye Zhenqiong tersenyum untuk mengingatkan, tapi pengingat itu seperti sindiran. Mendesis. Jericho Lee langsung tertawa dan tidak merahasiakan rasa jijiknya, mengapa kamu berkhotbah kepadaku? Aku akan membunuhmu, angkat saja tanganmu. Petik 2. Haruskah dia tertawa? Di mata orang lain, kamu yang ketiga ini mungkin sangat baik, tapi baginya, itu hanyalah seekor semut. Oh. Antara membunuhku dan mengangkat tanganmu. Betapa arogannya Ye Zhenqiong mencibir, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, berani berkata begitu banyak. Ya. Sepertinya Anda tidak mengetahui nilai kehidupan. Kait mulut Jericho Lee, senyuman roh jahat-jahat itu aneh, membuat orang merasa kedinginan. Ye Zhenqiong tidak tahu apa yang dia maksud. Kemudian Jericho Lee membuka mulutnya dan gumpalan ki murni meledak. Yi. Bai Lian mendayung di udara dengan kecepatan ledakan sonik, hanya untuk mendengar suara, embusan, yang dangkal, seperti suara daging yang dipotong. Ki sejati dilepaskan. Pupil Ye Zhenqiong menyusut. Dia menyentuh lehernya dan wajahnya berubah. Darah. Ada tanda darah yang jelas di leher, yang merupakan tanda yang ditinggalkan oleh latihan putih ki asli. Lindungi Tuan Ketiga. Bawahannya panik dan berteriak. Apa yang terjadi sesaat tadi terjadi terlalu cepat. Kapan mereka bereaksi, Ye Zhenqiong telah terluka. Beberapa dari mereka melindungi Ye Zhenqiong, sementara yang lain mengepung Jericho Lee. Tampaknya mereka takut Jericho Lee akan bertarung lagi. Namun, tidak ada kepanikan di wajah Jericho Lee, dengan senyum tipis. Di mulutnya, apakah kamu percaya sekarang? Wajah Ye Zhenqiong menjadi sangat jelek. Dia tidak percaya bahwa pemuda berusia awal 20-an itu adalah seorang pejuang atau pembangun. Mereka yang membangun seni bela diri dasar dapat melepaskan ki mereka yang sebenarnya dan membunuh orang yang tidak terlihat. Ye Zhenqiong sangat jelas bahwa Jericho Lee hanya mencoba memberinya peringatan. Jika tidak, latihan putih ki asli akan langsung menembus tenggorokannya alih-alih menggosok kulit lehernya. Mengapa takut? Jericho Lee memandang Ye Zhenqiong, yang penuh ketakutan dan warna bermartabat. Dia tidak bisa menahan tawa dan berbalik untuk melihat orang di belakangnya, yang berjubah abu-abu, apakah kamu ingin melakukannya? Kamu sudah melakukannya sejak lama, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dengan kekuatanmu, aku hanya perlu satu tangan untuk membunuhmu. Ketika pria berjubah abu-abu mendengar kata-kata Jericho Lee, dia merasakan perasaan terhina dan hina yang kuat, dan meledak dalam kemarahan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan memandang Jericho Lee dengan tatapan yang hampir tidak bisa dia harapkan untuk menelan orang hidup-hidup. Sebagai seorang pejuang, dia juga memiliki martabatnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia begitu dibenci? Bagus. Wah, kamu yang memintanya laki-laki mengertakkan gigi, nafas yang kuat keluar, nafasnya sangat kaya, ada semacam tanah yang tebal dan kokoh, tetapi juga semacam hegemoni yang sengit. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu mengaum, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu akan kalah. Mulut Jericho Lee dingin. Pria berjubah abu-abu itu marah pada Dan Biansheng. Dia berlari seperti singa yang mengamuk dan mengayunkan tinjunya ke arah Jericho Lee. Tinju singa yang marah. Gerakan pembukaan dan penutupan yang besar, dikombinasikan dengan budidaya bigu periode selanjutnya, setelah digunakan, menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat, dengan kekuatan menghancurkan batu 1000 jin, pria berjubah abu-abu itu penuh percaya diri dan mengepalkan tinjunya, yang menghantam tangan Jericho Lee. Dada. Bang. Pria berjubah abu-abu itu sangat senang ketika dia melihat bahwa dia tidak bersembunyi. Namun, detik berikutnya, wajah pria itu berubah. Saya melihat pemboman tinju,
dan tidak suka imajinasi, tinju ke Jericho Lee meledak. Jericho Lee berdiri di tempatnya, Wen Si tidak bergerak, tinju singa yang marah. Tinju kucing hampir sama. Tingkat serangan ini juga ingin menyakitiku. Jericho Lee mencibir. Kamu bagaimana mungkin? Pria berjubah abu-abu itu tampak ngeri. Pergi. Backhand Jericho Lee menamparnya di masa lalu. Tindakannya jelas, dan dia sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Pah. Dengan tamparan yang tajam, disertai dengan suara yang memekakkan telinga, pria berjubah abu-abu itu terbang tepat di bawah sorotan publik, menggambar parabola di udara, lalu memukul meja kaca di ruang pribadi dengan keras. Klik, klik. Wow. Meja kaca itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan benda-benda di atas meja itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Kiss. Tidak hanya Sang Ren dan yang lainnya terkejut, tetapi orang-orang di sisi Ye Zhenqiong juga menarik napas dingin. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pria berjubah abu-abu tidak bisa melukai Jericho Lee dengan satu pukulan pun. Sebaliknya, dia ditampar oleh Jericho Lee. Apakah orang ini masih manusia? Batuk. Pria berjubah abu-abu itu bangkit dari tanah dan merasa tubuhnya akan hancur. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, menatap Jericho Lee dengan marah, mengertakkan gigi dan memarahi dengan marah, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Ye Gang, hentikan. Ye Zhenqiong segera berteriak untuk menghentikan pria berjubah abu-abu itu. Tuan ketiga, saya belum kalah. Ye Gang tidak yakin dengan kekalahannya yang tidak bisa dijelaskan. Ia hanya merasa mengabaikan kecerobohan musuh. Jika dia bisa mengambil tindakan dengan hati-hati, dia mungkin tidak akan bisa menang. Cukup. Kalah ia kalah meskipun Ye Zhenqiong tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, ada satu hal yang dia ketahui dengan baik, yaitu, pemuda yang tampaknya biasa ini jauh lebih kuat daripada kamu geng. Ye Gang sudah terlambat periode bigu, dan kekuatannya berada di atasnya, yaitu periode ramuan emas. Gagasan ini, Ye Zhenqiong merasa sangat tidak masuk akal, Tuan Muda, dia tidak percaya bahwa ada iblis seperti itu di dunia. Dia merasakan itu Jericho Lee seharusnya lebih kuat dari Ye Gangqiang, tapi tidak sampai pada tingkat guru surgawi. Namun meski begitu, kekuatan seperti itu sangat buruk. Dia juga telah menyingkirkan penghinaan sebelumnya terhadap Jericho Lee. Seorang pria berusia akhir 20-an kemungkinan besar akan menjadi seorang guru surga di masa depan. Potensi jenius seperti itu tidak bisa melawan kejahatan tanpa melawan kejahatan. Ya. Ye Gang dengan enggan mundur, tetapi matanya ke arah Jericho Lee masih penuh kebencian. Jelas, dia masih tidak yakin dengan kekalahannya. Ye Zhenqiong menoleh dan menatap Jericho Lee, anak muda, kekuatanmu mengejutkanku, tapi aku tetap mengatakan bahwa terlalu percaya diri adalah kesombongan. Ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar dunia. Terlalu banyak pamer akan membawa masalah pada diriku sendiri. Bab 1245. Ini bukan giliranmu untuk mengajariku. Tahukah kamu duniaku? Balas Jericho Lee. Ia telah lama melihat dunia seni bela diri Tiongkok. Dia berani menjamin bahwa dunianya lebih besar daripada dunia Ye Zhenqiong. Saya tidak tahu apakah Ye Zhenqiong memenuhi syarat untuk menunjuk hidungnya dan berkhotbah kepadanya. Wajah besar. Rao Xi, balai kota Ye Zhenqiong, merasa kesal karena diganggu beberapa kali. Dia merasa bocah ini terlalu berduri. Seperti landak, dia mempunyai duri dalam setiap perkataannya. Kesombongan, ketidaktahuan dan kesombongan. Ini adalah evaluasinya terhadap Jericho Lee. Saya tidak tahu apa yang disebut katak yang merasa benar sendiri di dalam sumur. Demikian komentar Jericho Lee terhadap Ye Zhenqiong. Dia berkata dengan dingin tanpa ekspresi di wajahnya, bukankah kamu baru saja ingin mempertanyakan kemampuanku? Seperti yang aku katakan, membunuhmu itu mudah. Satu-satunya perbedaan adalah apakah aku ingin membunuhmu atau tidak. Zhenqiong tidak mau mengakuinya, itu fakta. Jika Jericho Lee benar-benar ingin membunuhnya, pada awalnya ki sejatinya akan dilepaskan, dan latihan putihnya akan langsung menembus tenggorokan atau jantungnya. Kantong kulitnya pasti sudah lama mati dan menjadi mayat. Sepertinya kamu tidak bisa menyangkalnya, cibir Jericho Lee. Sebagian besar orang yang pernah menyinggungku di masa lalu pergi ke istana neraka untuk melapor. Demi hubunganmu dengan Ye Ziyun, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ye Ziyun. Nama ini membuat wajah Ye Zhenqiong sedikit berubah, apa hubunganmu dengannya? Melihat reaksi Ye Zhenqiong, Jericho Lee mengira tebakannya benar sebelumnya. Dia berkata dengan lemah, ingatlah untuk memberitahunya bahwa aku sangat kecewa dengan keluarga Ye. Ye Zhenqiong sangat terkejut hingga dia tidak mengerti apa maksud Jericho Lee.
Dia hendak berbicara ketika beberapa orang bergegas masuk ke dalam ruangan. Kakak Li. Begitu Long Wanyu melihat Jericho Li baik-baik saja, dia langsung merasa lega. Jericho Li menoleh dan memandang mereka, bukankah dia bilang kamu tidak perlu datang? Saya tidak yakin. Karena malu, Long Wanyu menjulurkan lidahnya. Melihat kekacauan di ruangan itu, dia memalingkan matanya dan berkata dengan heran, sepertinya kita benar-benar tidak perlu datang. Dikatakan bahwa aku bisa menyelesaikannya sendiri, Jericho Li memalingkan matanya tanpa daya. Long Wanyu dan Long Changgeng datang tanpa hasil. Saat Ye Zhenqiong melihat Long Changgeng dan Long Wanyu, dia menemukan bahwa mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Jericho Li. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, ternyata Nona Long San Saolong dan dia berteman. Itu benar-benar salah paham. Long Changgeng mengerutkan kening, menurutku itu bukan kesalahpahaman, kan? Tuan Ye, ada beberapa hal yang tidak ingin saya pedulikan. Anda bisa melakukannya. Mudah diucapkan, Ye Zhenqiong memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari mundur, dia masih belum jelas apa identitas Jericho Li. Meski dalam kapasitasnya, dia tidak menganggap serius keluarga panjang, dia peduli dengan apa yang dikatakan Jericho Li barusan. Dia ingin tahu apa hubungan Jericho Li dan kamu Ziyun. Long Sao, Nona Panjang. Saat ini, Sang Ren dan yang lainnya sangat gembira melihat Long Wanyu dan Long Changgeng. Lu juga melihat harapan dan menaruh hatinya. Tapi Long Wanyu tidak memperhatikan mereka. Dia memandang Jericho Li dan berkata, Saudara Li, apa yang baru saja kamu lakukan? Ada apa dengan orang-orang di tanah ini? Apakah kamu melakukan semua itu? Jericho Li tidak ingin mengatakan apapun. Dia menoleh dan menatap Yesi, kamu seharusnya senang bahwa kamu memiliki lapisan identitas itu, atau aku akan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan sekarang. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku akan melakukannya. Membuatmu hidup atau mati lain kali. Ye Sixin langsung mendingin setengah, wajahnya menjadi pucat, ya. Sekarang dia tidak berani meremehkan Jericho Li lagi, karena Jericho Li dengan mudah mengalahkan Ye Gang sekarang, tapi dia mengetahui kekuatan Ye Gang dengan sangat baik, jadi dia meminjamkannya 100.000 keberanian, dan sekarang dia tidak berani memikirkan Lu Qianqian lagi. Bersenandung. Jericho Li berjalan ke arah Lu Qianqian, membantu pria itu berdiri dan menariknya keluar, ayo pergi dulu. Lu Qianqian sangat ketakutan sebelumnya. Sekarang dia masih pucat. Saat dia hendak pergi, Gu Lingling meraih lengan bajunya. Tolong, bawa aku. Gu Lingling memohon. Lu Qianqian tertegun, mengatupkan mulutnya dan berkata kepada Jericho Li, bisakah kamu membawanya? Ambillah jika kamu mau. Lagi pula, aku tidak peduli dengan mereka. Sikap Jericho Li acuh tak acuh. Dia hanya datang untuk menyelamatkan Lu Qianqian. Sedangkan untuk kehidupan lainnya, dia tidak peduli. Sang Ren dan yang lainnya sangat gembira sehingga mereka akhirnya bisa kabur dari tempat hantu ini. Begitu mereka meninggalkan kamar pribadi, mereka mau tidak mau menunjukkan kebahagiaan mereka selama sisa hidup mereka. Baru saja, mereka telah berjalan melewati gerbang neraka dan hampir kehilangan nyawa. Sang Ren dengan cepat berkata kepada Long Wanyu dan Long Changgeng, terima kasih banyak, Nona Long San Saolong. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan Gui Gang dan Gu Lingling segera mengikutinya dan berkata, terima kasih, Tuan Muda Panjang. Nona Panjang, Long Changgeng mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Long Wanyu memandang mereka dengan heran, mengapa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih, Saudara Li. Dia menyelamatkanmu. Dia. Ekspresi ketiga orang itu kaku dan menatap Jericho Li dengan curiga. Meskipun mereka aku melihat bahwa Jericho Li baru saja memberi pelajaran kepada orang-orang Ye Zhenqiong, mereka tidak berpikir bahwa dengan sedikit kungfu, mereka bisa membuat Ye Zhenqiong setuju untuk melepaskan mereka. Mereka berpikir bahwa pujiannya lebih pada Long Wanyu dan Long Changgeng. Nona Long, apakah kamu bercanda? Gu Lingling tidak dapat menerimanya. Siko. Long Wanyu berkata, kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan wajah keluarga naga saja, Tuan Ye akan melakukannya. Membelinya, bukan. Yah, bukan. Sang Ren dan Gui hanya tinggal. Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Long Wanyu tidak ingin berurusan dengan kepala berkarat ini. Hanya Niu Shen yang bisa melihat jalannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Meskipun dia belum menjadi pemain seni bela diri, dia juga seorang cadangan. Baru saja, Jericho Li dan Ye Gang bermain satu sama lain dengan sangat cepat, dan kekuatan yang dia tunjukkan berada di luar imajinasinya.
Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa anak laki-laki yang acuh tak acuh terhadap semua orang ini adalah seorang master yang menyembunyikan dirinya sendiri. Alasan mengapa mereka bisa keluar dari masalah sepenuhnya karena Jericho Lee. Li Shao, aku memiliki mata yang buruk sebelumnya, tapi aku tidak melakukannya. Tahu Taisan. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Niu Shen selalu sombong, hanya sedikit orang yang yakin, tapi di depan Jericho Lee, dia benar-benar tidak punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Jericho Lee tidak memandangnya dan pergi lurus ke depan. Long Changgeng dan Long Wanyu dapat menebak bahwa mereka juga ahli bela diri. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mereka maju ke kamar pribadi dan melihat mayat di tanah. Metode pembunuhan mereka tajam, dan Ye Gang adalah juga terluka. Betapapun bodohnya mereka tahu bahwa itu pasti Jericho Lee. Mereka tahu bahwa kekuatan Jericho Lee sangat kuat, sehingga mereka tidak merasa terkejut bahwa Jericho Lee dapat membunuh orang-orang itu. Hanya saja mereka sangat terkejut bahwa kekuatan Jericho Lee begitu dahsyat hingga bisa menakuti Ye Zhenqiong. Lu Qianqian lalu melihat ke belakang Jericho Lee, ragu-ragu sejenak, segera mengikuti, bahu-membahu berkata, Jericho Lee, barusan. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Maaf atas kurangnya pembaruan. Dalam 2 hari terakhir, saya akan memperbaruinya dengan gencar. Silakan minta tiket dan hadiah bulanan. Bab 1246. Jericho Lee tidak menjawab, jangan bertanya tentang beberapa hal, aku tidak akan mengatakannya jika aku bertanya. Lindungi dirimu. Oh, Lu dangkal sedikit kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa permintaannya terlalu tinggi. Tidak masuk akal, dia bertanya pada orang lain, orang harus menceritakan segalanya padanya. Dia dan Jericho Lee paling banyak adalah teman biasa. Jericho Lee akan datang menyelamatkannya karena dia adalah sepupu Lu Junyi. Jericho Lee memiliki hubungan yang dekat dengan Lu Junyi, namun setelah memiliki lapisan kekerabatan, belum tentu ia memiliki hubungan yang baik dengan Lu Qianqian. Mungkin hubungan Lu Junyi dan sepupunya tidak begitu baik. Sesampainya di area ruang tamu, rombongan bubar. Hampir dalam bahaya malam ini, Sang Ren dan yang lainnya tidak berani keluar untuk rekreasi, dan tetap tinggal di kamar untuk tidur. Long Changgeng dan Long Wanyu juga dengan patuh tinggal di kamar. Selain itu, bahaya Mozi memasuki malam belum berlalu, dan mereka baru akan aman setidaknya hingga pukul 3. Jericho Lee tinggal di kamar Long Changgeng sampai jam 3 dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Segera Shen Ling mengirim pesan. Setelah jam 3, seharusnya tidak ada bahaya lagi. Tapi banyak orang meninggal malam ini. Jericho Lee dengan santai membalas pesan singkat, siapa di sana? Kecuali guru surgawi yang kamu bunuh, ini kasus khusus. Setidaknya 15 orang di kamar pribadi di kapal pesiar telah terbunuh. Jawab Shen Ling. Apakah mereka semua adalah orang-orang dengan otoritas sekunder? Ya. Menurut informasi, total 47 orang terbunuh di 15 kamar cuci darah ini. Mereka semua adalah orang-orang yang telah diakui sebagai otoritas kelas 2, yaitu orang-orang yang mungkin menyimpan obat-obatan dan harta ajaib, tapi mereka yang hanya memiliki otoritas kelas 1 dan otoritas biasa, tidak ada satupun yang mengalami kecelakaan. Seperti yang dikatakan Shen Ling dan Jie, otoritas sekunder itu seperti pesan kematian. Ia secara aktif memberitahu orang lain bahwa ia memiliki harta karun yang aneh dan telah menjadi target. Tentu saja, Mozi sangat berbahaya di malam hari, dan 15 tamu terbunuh dalam satu malam. Sisanya yang memiliki otoritas tingkat kedua tetapi lolos mungkin karena mereka telah dipastikan tidak memiliki harta, atau bahwa mereka memiliki ahli yang kuat di pihak mereka sendiri. Ruangan paling mencurigakan, kamar 808, apakah ada pergerakan? Yang paling dikhawatirkan Jericho Lee adalah tren Yin Jiutian. Tidak. Pemimpin kelompok Ji telah mengawasi mereka sepanjang malam, dan mereka tidak membuat keributan apapun. Tampaknya setelah mereka tinggal di dalamnya, mereka mati total. Bahkan pengusaha kaya Marlin belum keluar. Makan malam sudah dibawakan masuk oleh pelayan. Shen Ling juga bingung dengan apa yang dilakukan Yin Jiutian di kamar 808. Tentu saja. Jika dia tidak keluar sekarang, dia akan ikut serta dalam pertandingan tinju di pagi hari. Jangan lari. Jericho Lee berencana memenangkan 9 hari di arena tantangan. Yah, selain itu, orang-orang yang dikirim oleh grup Tiandao telah tiba, tetapi tidak nyaman untuk bertemu karena situasi khusus. Sampai jumpa besok. Petik 2. Setelah kehilangan kontak, Jericho Lee pergi tidur dan beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Long Wanyu mengetuk pintu untuk membangunkan Jericho Lee. Apa masalahnya? Arena tantangan pagi ini.
Sudah kubilang tadi malam. Jam berapa mulainya? Jericho Lee tidak akan melupakan pertarungan ring pagi ini. Dia akan menangkap Yin Jiutian dalam pertarungan ring. Jam 8. Long Wanyu menjelaskan, ini jam setengah 6, tapi aku harus pergi lebih awal, kalau tidak aku tidak akan mendapat tempat duduk. Tunggu aku beberapa menit, Jericho Lee berbalik ke kamar, berganti pakaian kasual yang lebih santai, segera mandi dan keluar, ayo pergi. Seluruh stadion sudah penuh sesak, dan hanya ada sedikit tempat tersisa, mengumpulkan tamu untuk menonton pertandingan. Berbeda dengan jarangnya penonton tadi malam, tamu pagi ini bisa dikatakan telah mengumpulkan seluruh masyarakat yang berhak memasuki seluruh stadion. Semua orang tahu bahwa stasiun gempa bumi satu demi satu akan dimulai pada pukul 8, jauh dari pertandingan rumah anak-anak tadi malam. Ayo, masuk ke dalam. Sang Ren menarik Lu Qianqian dan mencoba masuk ke dalam kerumunan. Beberapa dari mereka hanya memiliki satu tingkat otoritas. Meskipun mereka dapat mengikuti seluruh kompetisi, mereka dapat duduk di posisi yang lebih rendah dan tidak dapat masuk ke ruangan terpisah yang elegan. Ada orang yang keluar masuk lapangan. Mereka menundukkan kepala dan akhirnya masuk. Sungguh, apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Bukankah itu berarti permainannya baru dimulai pukul 8? Mengapa kamu tidak datang ke sini sepagi ini dan melihat kepalamu? Lu Qianqui cukup tidak puas, tapi agar Sang Ren bisa menariknya, dia harus tetap tidur di kamar. Awalnya, dia ketakutan setengah mati tadi malam dan tidur larut malam. Dia sedang dalam kondisi pikiran yang buruk dan perutnya penuh amarah. Lapangan tinju penuh dengan orang. Enaknya disisipkan, apalagi nonton pertandingan, tanpa dijejali kue daging. Sang Ren tertawa, kompetisi hari ini adalah yang terpenting. Jika kita tidak datang lebih awal, apakah kita masih bisa mendapatkan kursi? Apa bagusnya kompetisi seperti ini? Bibirnya dangkal, dia seorang wanita, tidak terlalu tertarik pada permainan pertarungan dan pembunuhan seperti ini. Dangkal, jangan lakukan itu. Kebajikan Murbei dengan satu wajah menyanjung dan menarik tangannya. Ayo semua datang, sekarang begitu banyak orang, apakah kamu masih bisa berjalan? Lu Dangkal melihat sekeliling sudah padat, apalagi pergi, tidak bisa menempatkan posisi sekarang untuk keluar bahkan bersyukur kepada Tuhan. Dia memelototi Sang Ren dan duduk, aku tidak tahu kenapa kamu begitu tertarik dengan kompetisi semacam ini. Bosan sampai mati, bahkan ponsel pun tidak boleh dibawa. Tentang itu, Sang Ren menggelengkan kepalanya tak terbantahkan. Kompetisi yang dimulai selanjutnya adalah kompetisi yang mengguncang bumi. Orang-orang yang bisa naik semuanya adalah pakar kelas 1. Mereka biasanya adalah pakar yang tidak bisa kita lihat sama sekali. Oh, lu tidak berpikir begitu. Dangkal, kamu terlihat seperti aku sedang membual. Begitu Sang Ren menatap wajahnya, dia tahu bahwa dia tidak mendengarkan sama sekali. Dia terbatuk dan berdeham. Biar ku beritahu, saat pertandingan benar-benar dimulai, para pemain top sangat kuat. Aku tidak sedang membual, ada apa denganmu? Bukan kamu yang akan bertanding. Lu meliriknya. Sang Ren merasa malu. Dangkal, jangan sakiti aku. Jika aku naik dengan tubuh kecilku, orang-orang akan memukuliku sampai mati dengan satu kepalan tangan. Saya akan naik dan mengantarkan sayuran. Terima kasih atas pengetahuan dirimu. Jalan cibiran Dangkal Lu. Itu bukan pengetahuan diri, itu hanya mengatakan yang sebenarnya. Sang Ren menghela nafas, seni telah naik untuk berkompetisi. Berbeda dengan kompetisi tadi malam, pagi ini arena tantangan semuanya terbuka. Namun, situasinya jelas berbeda dari tadi malam. Tadi malam, hanya 10 arena tantangan teratas yang dibuka, sedangkan yang naik untuk bertanding dibatasi pada 8 arena tantangan teratas, dan jumlah orangnya cukup sedikit. Setelah arena tantangan dibuka penuh pagi ini, tidak banyak orang di 5 yang pertama, melainkan ke-6 hingga ke-10, yang jauh lebih meriah dibandingkan malam sebelumnya.